Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yang Nur Ananda, NIM 2106-124-209, kelas Kehutanan A. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat secara umum. Pengertian filsafat merupakan ilmu tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia, yang berpikir kritis, yang dijabarkan menjadi konsep dasar. Lebih tepatnya, filsafat tidak melakukan eksperimen, melainkan berusaha untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusinya. Akhirnya terjadi proses dialektika yang memerlukan logika dan bahasa yang masuk akal. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Terus, pengertian filsafat menurut bahasa. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia. Filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu philo atau philia dan sophia. Philo berarti cinta, namun dalam arti yang luas, yaitu keinginan akan sesuatu, dan oleh karena itu kemudian berusaha mencapai keinginan tersebut. Terus kalau sophia yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang secara mendalam, artinya pandai. Jadi, pengertian filsafat menurut bahasa Indonesia adalah keinginan yang mendalam untuk mendapatkan pengetahuan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijaksana. Yang kedua, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentuk ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Terus, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi cita-cita berpikir kefilsafatan, yaitu pertama, berpikir koheren, yaitu artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Kedua, bersifat menyeluruh, yakni mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti permasalahannya
sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Keempat, bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan berdasarkan penalaran logis. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila bagi negara Indonesia yaitu: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Terus, prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama, kausa material, yakni merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan materi atau bahan, yang mana dalam hal ini Pancasila ditelusuri dari nilai-nilai sosial budaya yang memang sudah terdapat di dalam Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, yakni merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan bentuk, di mana pada saat Pancasila menyelenggarakan pembukaan UUD 1945, semua syaratnya telah terpenuhi secara formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, yakni merupakan suatu kegiatan BPUPKI atau PPKI yang diselenggarakan untuk mengatur susunan serta merumuskan agar Pancasila dapat dijadikan sebuah dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, yakni merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tujuan, di mana tersebut mengusulkan Pancasila agar dapat dijadikan sebuah dasar negara Indonesia yang merdeka. Ketiga, hakikat sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, yaitu nilai-nilai agama. Telah dijelaskan bahwa pendukung pokok dalam penyelenggaraan negara adalah manusia. Segala hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Sila kedua, inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara antara lain hakikat negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, moral negara, dan para penyelenggara negara, dan lain-lainnya harus sesuai dengan sifat-sifat hakikat manusia. Sila ketiga,
Persatuan Indonesia adalah perwujudan dan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena dorongan untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berkedaulatan. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sila keempat adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila kelima, realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara konkret. Keadilan sosial ini mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodulis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sekian atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.